Barca Vin ya. Kalah 2-0 dan yang paling menyakitkan adalah Suarez nyetak gol. Oke, selamat datang di Late Night Football Podcast Game Week Review episode ketiga, Vin ya? Iya, ketiga. Kali ini kita ya hanya berdua aja. Tapi nggak apa-apa nih, kita tidak akan mengurangi semangat kita untuk memberikan info-info kepada kawan-kawan semua nih terkait apa ya hasil-hasil yang terjadi lah dalam 2 hari kebelakangan. Nah ini Vin ya, pertama kita langsung aja nih Vin, Soalnya di minggu kemarin nih banyak, kalau gue bilang banyak kejutan Vin. Soalnya apa ya, ada 3 tim pemuncak klasemen yang dalam hari yang sama kalah ya. Ada Madrid yang kalah, jadi apa Pin ya, Madrid dan Espanyol 2-1. Terus yang sangat mengagetkan menurut aku ini sih PSG yang kalah dengan, kalau menurut aku itu dengan apa ya, komposisi starting 11 terbaik sih, tapi bisa kalah 2-0 lawan Rennes yang gak pernah menang sebelumnya. Setelah sejauh ini aku tuh punya nama baru, bukan starting 11 terbaik itu. Starting 11 terkenal. Termahal. Terbaik sih enggak. Oh berarti cuma terkenal ya. Kualitasnya kurang ya. Nah itu PSG nih Pin. Tapi juga yang aneh nih Pin, Munchen bisa kalah loh lawan apa, Frankfurt ya. Wah kacau nih memang minggu kemarin nih ya, minggu-minggu yang apa ya, kayak gak juga lah ini 3 tim yang bisa kalah. Pengaruh game week yang padat juga ya. Kan banyak tim baru bermain di weekday kan, main di Eropa. UCL, betul. Itu pasti mempengaruhi bagaimana kebugaran squad pasti. Tapi bukannya menurut kau kalau tim yang apa ya, tim yang besar kayak gitu harusnya punya squad yang mumpuni juga gak sih ke itunya, cadangannya? Iya, tapi kan beberapa hal yang nggak bisa terpengaruh sama kedalaman squad, kayak travel fatigue itu kan semua tim pasti berpengaruh kan. Oh iya benar sih. Apalagi harus travel kemana-mana kan, jarak jauh. Iya sih, soalnya kalau kita tengok lawannya nggak ini ya, nggak terlalu padat. Karena kemarin lah. Juga ada yang trouble-nya yang PSG itu dibahas. Ternyata PSG itu kemarin harus jalur darat, sedangkan mereka baru rest dari UCL. Oh menarik nih. Jadi ada beberapa faktor lah, bisa bilang. Ya bisa lah. Oke nih Pin, kita langsung aja nih Pin ya dengan pembahasan nih. Kita mulai dari Inggris dulu kali ya. Boleh. Ini laga yang babak pertama kayak kayaknya udahlah nggak usah nonton lah. Tapi malah ternyata babak keduanya benar-benar hidup ya Pin ya. Gimana Pin? Menurut kau nih apa yang terjadi nih Pin di babak pertama serta babak kedua nih? Kok bisa berbeda? Apa dulu laganya nih? Kau belum ngasih tahu nih. Kan aku bilang tadi dari Inggris apa lagi Pin? City Liverpool lah. Masa MU lawan Everton ya kan? Imbang pada CR. Gimana Pin? City Liverpool di babak pertama kedua tim bermain anti klimaks lah aku bilang ya. City sedikit lebih unggul dibandingkan Liverpool sedikit, karena mereka juga mampu menghasilkan beberapa chance goal. Tapi di satu sisi Liverpool nggak bisa masuk ke kotak penalti City. Jadi permainan banyak berkutat di lapangan tengah rata-rata di babak pertama. Dan keduanya ya anti klimaks, akhirnya saling kehilangan bola di sepertiga akhir. A chance tidak difinishing dengan baik, dan akhirnya berubah di babak kedua. Nah itu dia. Ini dia. Aku bilang sih perubahannya dari Liverpoolnya bermain lebih simpel di babak keduanya. Mereka bermain sepak bola simpel, 1-2 sederhana, dan ada langsung run ya itu lah maksud aku tuh, langsung ada terupas ke depan, lebih sederhana permainannya. Lebih direct. Nah, ala Inggris lah. Dan itu langsung merubah keadaan. Liverpool langsung banyak shooting on target, dan akhirnya berujung dengan gol dari Sadio Mane yang aksi brilian dari Mohamed Salah, aku bilang, yang membuka space buat dia. Salah deh, iya memang gitu ya. Lagi-lagi directnya. Luar biasa pemain ini. City gimana Pin? Yang mengejutkannya City juga merespon dengan gol pertama kan dari Foden ya. Ini aku bilang Foden ini adalah pemain paling potensial di City. Dari Foden betul. Karena kita lihat kemarin golnya itu juga kan. Gol dari sudut yang sangat-sangat sempit doh. Sangat sempit ya. Dan kan berawal dari long pass briliannya dari Kevin De Bruyne.
Kevin De Bruyne betul. Jadi dan juga Kevin De Bruyne juga bisa nyetak gol kan. Jadi kalau aku bisa bilang City pun ketika Liverpool bisa bangkit, mereka nggak kehilangan composure City-nya. Mereka langsung eager buat harus menyerang lagi. Makanya gue bilang kemarin babak kedua itu lebih hidup sih dibandingkan babak pertama, karena kedua tim sama-sama nggak membuang kesempatan. Kalau aku boleh pemain terbaik di laga ini ya Mohamed Salah, mau nggak mau ya. 2 gol dia semua kreatornya. Dan gol babak kedua, gol yang dia cetak di babak kedua itu aku bilang itu calon Puskas lah ya kayak. Itu kayaknya salah satu gol terbaik musim ini itu. Tapi menurut aku Pin kayaknya City emang apa ya? Menurut aku yang hilang dari laga lawan PSG ya. Menurut aku memang keefektifan mereka dalam hal menyerang sih. Dan terbukti di laga Liverpool ini emang mereka sangat efektif sih kalau aku bilang. Mungkin ya laga PSG kemarin apa ya? Mungkin mental, tapi mental nggak juga sih karena City udah beberapa kali masuk semifinal atau masuk final kan. Kemarin itu mungkin yang kurang lawan PSG. Kemarin itu aku bilang gara-gara City itu nggak bisa men-stretch pertahanan PSG yang bermain konservatif bertahannya. Bertahanannya pasif kan. Iya betul, Liverpool lebih terbuka ya. Liverpool iya betul. bermain agresif, kedua tim bermain agresif, lempar-lemparan counter jadinya. Jadi peluang golnya lebih besar. Sedangkan bermain dengan pertahanan PSG itu nggak mau harus punya sulit harus, ya, entah itu syuting dari luar kotak penalti atau spekulasi atau setidaknya bermain direct akan lebih sulit untuk tim yang bertahanannya pasif kan kayak PSG. Betul. Iya benar sih. Nah, kita sudah ya Pin dari Inggris ya Pin. Soalnya laga-laga kayak ya udah biasa lah, MU imbang udah biasa. Chelsea menang ya 3-1 dan kita langsung meluncur nih ke La Liga nih Pin. Ada tim yang akhirnya kita bahas udah La Liga biasa ya. kalah kayaknya makin ya. Nah, ini ada tim yang kalau gue bilang udah biasa kalah nih soalnya. Pokoknya kalah terus ini udah aduh kacau lah. Barca Pin ya. Kalah 2-0 dan yang paling menyakitkan adalah Suarez nyetak gol. Suarez nyetak gol dan Griezmann. Nah, ini poin mereka adalah menurutku Griezmann malam itu kayak nggak kelihatan sih. Nih Ben, kita langsung aja Ben, nggak usah. Mungkin kalau mau bahas permainan silakan, tapi aku lebih nyoroti gimana sih Ben, kok Barca ini makin hancur Ben? Kenapa? Sederhananya, pernyataan aku adalah mereka nggak tahu cara bertahan yang baik, itu kuncinya. Gak usah muluk-muluk menyerang lah. Betul. Bertahan aja basicnya tuh nggak dapat. Kalau kita lihat gol kemarin itu gol yang seharusnya bisa diantisipasi dengan permainan dasar aja. Sumpah iya betul. Karena gol dari Atletico tuh umpan 1-2 sederhana doh. Umpan 1-2 sederhana. Transisi sih kalau aku bilang Ben. Kayak hal-hal fundamental kecerdasan bermainnya tuh nggak dapat, kayak ketika ada satu yang agresif press, siapa yang mengcover? Nah itu tuh nggak ada di Barcelona kayak. Iya, itu nggak ada yang cover kemarin, betul sekali. Kayak nggak ada koordinasi. Akhirnya kita lihat kemarin kan sempat akhirnya beradu mulut antara Busquets sama Pique di gol pertama. Ya ini aku bilang bertahan aja udah nggak bisa, gimana buru-buru mau mencetak gol gitu loh. Bener sih. Pique juga bilang ini kan, dia bilang apa? Kalau nggak salah kita pun kalau main 3 jam nih nggak bakal nyetak gol juga. Iya. Aku sepakat aku. Karena kemarin juga ketika mereka menyerang pun mereka megang bola tapi nggak ada vision gitu, negang aja. Nah, itu problem yang sama yang pernah aku bilang ketika mereka melawan Munchen kan. Ya gitu, maksudnya itu mereka nggak punya visi bagaimana bermain menyerang, bertahan kacau. Ya sudah kalah dan pantas kalah. Tapi ini sih Ben, aku menyoroti, kita kan sempat bahas nih kan di episode sebelumnya nih masalah masa depan Barcelona nih. Dan aku ngelihat tadi malam ya mereka memberi kesempatan sih kayak Gavi main, terus Mingueza main. Nah itu aku poin yang aku suka itu aja sih dari permainan dari malam Barcelona. Ya emang kalah, cuma setidaknya ada poin yang mesti diambil gitu loh. Mereka memberi kesempatan kan. Tuh sih enough lah ya membahas Barcelona, kayaknya nggak akan habis nih kalau bahas tim ini. Kita lanjut nih ke Serie A lah, Serie A. Laga tadi malam nih Vin, pasti kau nonton kan, Milan Atalanta nih. Menang dengan skor 3-2 dan kalau aku bilang ini kayak hampir lagi wasit ngasih kado lagi nih ke tim lawan. Ini mungkin laga kalau kita bahas paling sedikit peminatnya ya. Iya, tapi seru gitu loh. Seru kalau kalian nonton seru sumpah. Kayak mana Ben? Apa ini pertanyaan kau kuncinya, poinnya yang ingin kau tanyakan? Mungkin pertanyaan pertama lah, bagaimana permainan Milan? Apakah intensitas mereka seperti di UCL itu berkurang atau malah emang Milan kayak gitu mainnya gitu? Dalam segi permainan lah menurut kayak mana? Kalau aku boleh lihat ya, Milan Milan mulai beradaptasi mereka dengan cara lawan mereka bermain di UCL. Mereka bermain kayak layaknya di Premier League, aku bilang. Mulai
nggak sepenuhnya diterapkan. benar. Tapi mereka mulai beradaptasi dengan kalau lawannya seperti ini, wah ternyata ini bisa dicoba juga itu. Terlebih lagi, adaptif lah ya. terlebih lagi Milan ini kan skuad paling muda di Italia kan. Paling menjadi Italia. Bahkan nomor 2 di UCL loh. Bahkan kemarin nomor 3 sorry. masih kalah sama Leipzig kalau nggak salah aku. Leipzig nomor 2 apa 3 ya? Lupa lah, itulah pokoknya. Nah, keunggulan dengan pemain muda ini adalah yang pertama fisik mereka masih bisa diapa-apain gitu. Bermain Betul, high press masih bisa dibentuk. 90 menit masih bisa pemain ini Masih oke. Fleksibel lah untuk dibentuk gitu kan. Betul. Jadi Aku sepakat. Aku bilang Milan dan apalagi lawannya Atalanta kan, tim yang kita bilang juga permainannya Sama-sama terbuka lah ya. permainannya paling progresif di Italia 3 tahun terakhir kan. Jadi kalau aku bilang kemarin tuh laga ya Serie A rasa Premier League, aku bilang kedua tim saling lempar serangan cepat, sama-sama punya wing yang berbahaya. Betul, Gitu. sama-sama cepat. Tapi menurut kau apa Pin ya? Kunci permainan Milan kenapa bisa menang ada dari siapa? Kalau buat aku Kunci permainan ya. permainan ya. Kalau dari aku sebenarnya Kunci permainan. aku masih bilang itu Brahim Diaz sih sebenarnya. Wah, Brahim. Kenapa? Aku justru Brahim tadi malam kayak kurang gitu Pin. Tapi kalau aku kenapa bilang Brahim? Aku memang di laga ini Brahim kurang loh, tapi sebenarnya kalau kita bicara secara 7 laga terakhir ya, secara umumnya konsisten. Brahim ini poinnya karena kalau kita membandingkan dengan Milan musim lalu, peran Brahim ini nggak ada gitu loh. Pemain yang bisa bermain cepat, direct dan berani take on dengan lawan, siapapun lawannya berani disikat loh. Di musim lalu kan Calhanoglu dan Milan nggak di provide bermain seperti ini. Enggak, beda. Calhanoglu kan cenderung bermain delay kan. Betul. Makanya aku bilang kunci kenapa Milan bisa bermain progresif nih sejauh ini, kayak bermainnya ya lebih lepas, lebih luas, ya Brahim Diaz. Karena Brahim ya. Tapi kalau aku gak beda nih Pen, kalau aku Tonali deh. Aku setuju Soalnya kan Tonali. Setuju Tonali. ya. Tapi kalau lebih ke Brahim ya. Soalnya tadi malam apa ya? Kalau aku bilang ya tau lah kan Atalanta juga mainnya nggak parkir bis nih, nggak kayak tim sebelah kan. Bener-bener ya udah kalah ya nggak masalah, walaupun unggul nggak masalah juga. Kemarin tuh bener-bener kayak saling jual beli serangan, terus ada satu titik di mana kayak Milan tuh nggak pernah dapat bola, tapi Tonali bisa istilahnya bisa mengembalikan sesuatu dengan sangat cepat gitu loh. Dia memang visi bermainnya ini tuh bagus sekali Tonali kalau aku bilang. Dan menurut aku dia kan dipanggil ya di timnas Italia. Gara-gara Pessina cedera dan di laga itu cedera. Dia cedera sama Tomori kalau nggak salah di tackle. Nah menurut aku Tonali tuh nggak layak dipanggil dengan cara kayak gini sih. Maksudnya ya dia tuh layaknya reguler ya, dari awal dipanggil gitu loh. Reguler gitu loh. Dia kan lagi yang kalau aku bilang gelandang paling on form lah di Italia. Siapa coba? Zaniolo masih belum nemuin lah. Pellegrini lah, mungkin Pellegrini. Tapi Locatelli kalau aku bilang bagusan Tonali sih. Dan satu poin lagi Pin, menurut kau Pin. Menurut kau apakah ini agak lucu sebenarnya. Apakah wasit tadi malam emang mau ngasih kado ke Atalanta pakai mana nih? Soalnya kesel juga aku. Lo Atletico digituin, lo Atalanta juga digituin. Simple aja Pin. Ngasih kado gak nih si wasit? Tapi kalau penalti memang penalti sih aku kalau bilang ya, karena handsball sih. Kan memperlebar tangannya kan, memperlebar tubuhnya kan, mau nggak mau. Tangannya aktif, betul. Tangannya aktif. Tapi gol kedua Atalanta? Gol kedua itu nggak foul. Ya menurut aku wasit cukup fair lah. Menurut kau nggak foul tuh? Oke, ini satu poin terakhir ini. Ini mungkin pertanyaan yang kayak ini kayaknya alasan aja nih Milanisti nih. Tapi aku nyorotin kinerja wasit sih. Soalnya beberapa kali kayak Brahim Leao tuh kalau nggak salah aku itu baru Brahim tuh baru sekali usaha lah, tapi kartu kuning. Terus yang kedua penalti mungkin oke lah, handsball kan. Cuma yang gol kedua Atalanta kalau menurut aku tuh pelanggaran sih si Mesias. Kalau menurut aku kayak mana? Oh nggak tahu ya, aku lebih cenderung wasit ya bekerja dengan cukup fair karena itu menurut aku tuh belum cukup kontak untuk mengatakan pelanggaran itu. Aku mencoba objektif sih, Objektif ya, oke. Memang Milan di 10 menit terakhir mulai kehabisan kehilangan fokus. Mereka tetap bermain, mereka tetap agresif, tapi
apa ya, tidak transisinya kadang-kadang suka terlambat. Nah itu problemnya kemarin. Betul. Atalanta Ya, itu, sedang menumpuk penyerangnya kan kemarin, yang masuk Ilicic, yang masuk Muriel. Ya sudah, itu jadi makanan mereka, pertahanan yang terlambat mundur itu. Ya benar sih, soalnya emang apa ya, kalau aku bilang emang itu sebab akibat lah. Kalau aku emang mau main agresif ya akibatnya aku harus nanggung kayak gitu loh. Dan akhirnya kejadian kan. Soalnya lawan Liverpool juga, ya Liverpool nggak bisa dibilang kayak gitu sih. Soalnya beberapa laga Milan juga banyak kayak gitu, banyak apa ya, efeknya tuh di akhir gitu, karena kebanyakan ngepres ya akhirnya kayak gini. Nah mungkin nih Ben, terakhir nih Ben, aku minta kau komen ya. Ini mungkin nggak singkat aja. Menurut kau Napoli bisa nggak nih? Wah. Ya, soalnya Napoli 7 laga bukan unbeaten Ben, tapi menang terus Ben. Kau ada komen nggak nih? Ada komen nggak? Dikit aja menurut kau tentang Napoli. Mereka fenomenal, tapi kita tunggu big match-nya mereka. Kita tunggu grande partitanya mereka. Mereka udah lawan siapa ya? Belum lawan tim Juve baru ya? Oh, baru lawan Juve ya? Baru lawan Juve Ya, ya? Juve tim kecil. Juve tim kecil lah, tim bawah tengah. Ya belum lah. Kita tunggulah ketika mereka melawan salah satu dari seperti Lazio, Inter, Roma, itu baru kita Milan, itu baru kita bisa lihat bagaimana composure dari Napoli sebenarnya. Karena memang secara kertas ya memang mereka lagi on fire sekarang. Lagi on fire kali sih, benar. Oke. Mungkin itu dari kita ya. Oh ya, kita ingetin ke teman-teman yang ingin menonton kita lebih lanjut, videonya ada di mana Ben? Sini ya. Terus rata-rata dari mana? Sini ya. Nah, terus kita ada Instagram juga di @let_neckfootball, dan juga di YouTube di Let Neck Football, juga ada di Spotify di Let Neck Football Podcast. Oke. Sekian dari kita. See you. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung kita bikin konten seperti ini. Ciao. Oh iya. Subscribe itu gratis.